Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampes. Paku. Silakan. Pada kesempatan ini saya Ketua Distrik AMS Kabupaten Tasikmalaya kedatangan tamu agung, tamu istimewa di hari istimewa karena pada hari ini adalah tepat hari ulang tahun Angkatan Muda Siliwangi yang ke-56. Namun pada kesempatan ini pula saya perlu menyampaikan bahwa AMS baru saja kehilangan tokoh pendirinya, Kang Cece Hidayat Padbadinata. Kemarin sore meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya, dan hari ini adalah hari pemakaman beliau. Sehingga pada kesempatan yang baik ini patut kita doakan beliau, semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran. Dan kepada kita semua, terutama generasi pelanjut beliau di Angkatan Muda Siliwangi, bisa melanjutkan perjuangan beliau. Saya kira itu sekelumit tentang suasana AMS hari ini, gitu ya. Ada gembira, ada kabar duka, Pak Ketua. Ya, saya tahu. Dan seperti tadi saya katakan bahwa hari ini kita kedatangan, panggil saja Akang gitu ya, biar Asep lebih aja. familiar, Kang Asep Sopari Al-Ayubi gitu ya. Yang saya kenal beliau adalah aktivis sejak mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam, dan hari ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Saya kira sosok beliau ini sosok yang istimewa gitu ya, karena sangat jarang gitu ya, mungkin baru satu-satunya di Kabupaten Tasikmalaya gitu ya, yang aktivis terjun ke politik langsung mencapai puncak posisi sebagai Ketua DPRD. Saya sebagai atas nama keluarga besar Angkatan Muda Siliwangi sangat mengapresiasi pencapaian Kang Asep ini. Kang Asep, ini memang kita masih dalam rangka milangkala 56 tahun Angkatan Muda Siliwangi, sesuai dengan jati diri AMS gitu ya. Paku sarakan artinya pamageh lemur, pamageh lemah cai. Nah, tentu saja lemah cai kita ini kita samakan dengan tempat di mana kita berada hari ini, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya kira tepat kalau kita sekarang berbincang-bincang tentang Kabupaten Tasikmalaya. Namun sebelumnya gitu ya, tentu saya ingin Kang Asep kepada khususnya audien AMS bisa sedikit memperkenalkan diri barangkali gitu ya. Enggak. Supaya ya lebih kalau nama pasti sudah tahu gitu ya. Nah, ini aktivitas sebelum di politik gitu, aktivitas sekarang setelah jadi Ketua DPRD apa saja sih gitu ya sehari-hari Kang Asep gitu. Hatur nuhun. Saya panggil Kang Uki aja biar lebih akrab. Kang Uki sebagai Ketua Distrik Kabupaten AMS Kabupaten Tasikmalaya, saya sangat berterima kasih atas undangan yang saya anggap ini suatu kehormatan. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya turut gembira dengan hari ini, hari lahirnya AMS Milangkala yang ke-56. Dan saya paham betul jati diri AMS itu bagaimana menjaga tadi pamageh lembur urang sararea. Dan atas nama pribadi dan atas nama lembaga DPRD juga mengucapkan turut bela sungkawa terhadap pendiri AMS Kang
Cece Hidayat Padmanegara, dan saya baca ininya, biografinya, orang yang sangat luar biasa buat potensi Ki Sunda menjadi kehilangan besar, bukan saja AMS, ya tentunya kita sebagai warga Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya diberi kelapangan dan Amin. semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Sebetulnya juga Kang, saya sering juga sih diwawancara oleh teman-teman media dan udah sampaikan, tapi nggak ada salahnya. Tadi nama udah saya disampaikan sama Kang Uki, Asep Sopari Alayubi. Dulu saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Ya. Betul, menjadi aktivis bukan saja di ekstra kampus, termasuk juga di intra kampus. Dan kebetulan saya yang mendeklarasikan pertama pemodelan dari Senat Mahasiswa ke, kalau zaman saya itu Dewan Mahasiswa dan itunya Presiden Mahasiswa. Tapi sekarang adik-adik kita kembali ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Aktif di HMI sekitar zaman-zamannya reformasi 98, masuk LK1 97, kemudian ketua cabang tahun 99 2000. Setelah itu saya lebih memilih profesional ke Jakarta. Pada saat itu dipertemukan karena mahasiswa itu kan waktu itu gandrung ke reformasi. Ada Pak Amin Rais ke Tasik, saya ketemu sama beliau, dipertemukan sama yang punya Prima Jasa Maesari Pak Amir Mahmud. Akhirnya ketemu bertiga, tapi setelah itu malah saya disuruh ke Jakarta dan suruh mendampingi Pak Amir di bidang profesional untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi Dan ke politik sejak kapan, Kang? sebetulnya kalau ke politik itu ada tahapan, cuma dalam tanda petik kurang serius. Saya kan lebih ke Pak Amin itu kan meskipun bukan PAN, ya waktu 2002 itu sudah jadi tim suksesnya Pak Sarip, waktu sama Pak Bubun gitu ya. Gitu. Oh ya. Ya sebetulnya udah ke politik praktis, cuma tidak memposisikan sebagai orang politik gitu yang praktisi politik gitu ya, tetapi menjadi penggembira saja. Tetapi cukup serius juga sebetulnya ketika harus memenangkan. Tapi ketika sekarang sudah terjun gitu ya, gimana perasaannya gitu? Ya. Dibanding dengan dulu sebelum ini. Kalau sekarang lebih ke tanggung jawab ya. Karena kalau dulu itu kan kita mau menang, mau kalah, mau suka atau tidak suka ya kitalah yang merasakan atau menikmatinya. Tapi sekarang itu kita dihadapkan pada tanggung jawab. Tanggung jawab baik secara internal politik atau ya ke masyarakat secara umum kan itu. Ini menarik nih berbicara soal tanggung jawab gitu ya. Ini DPRD gitu ya. Kang Asep sebagai ketua tadi, sebenarnya apa sih tanggung jawab DPRD terhadap katakanlah misalnya Kabupaten Tasik lah gitu ya. Gitu. Karena saya kira mungkin masih banyak teman-teman yang belum sepenuhnya paham gitu Kang Asep gitu ya. Iya. Ya besar sekali dan kita dalam posisi yang sangat strategis. Kang Uki sendiri kan juga mantan anggota legislatif. Bahkan saya anggap ini guru beda zaman. Guru dan senior saya gitu. Dan kedepannya juga Kang Uki kan politik itu tidak berhenti ya, dan terus berlanjut. Saya ingin menawarkan gagasan yang pertama, menggali apa sih sebetulnya kekurangan kita hari ini. Itu yang pertama. Setelah saya pelajari kelemahan dan kekurangan kita itu, yang paling menonjol satu adalah kemandirian fiskal kita yang sangat lemah. Kemandirian fiskal itu ditandai dengan PAD kita kan sangat kecil dibandingkan daerah lain. PAD yang bisa kita kelola itu di bawah 100 miliar. Meskipun dari total PAD? Dari total PAD 350-an, karena ada blood itu ya. Karena yang tidak bisa kita kelola itu kan dikelola secara mandiri oleh. Jadi di bawah 10% ya? Iya, kalau kita hitung sih hanya 3%. 10% itu secara tulisan karena 300 dari 3,3 triliun gitu ya gitu kan.
pada realnya itu kan hanya 3%, sangat lemah sekali. Dampak Iya. dari PAD yang kecil itu apa gitu, Iya. Kang? Yang pertama, dampak yang paling kerasa itu adalah ketika kita yang pasti ketergantungan ke transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hari ini pemerintah pusat sudah mulai mengarahkan DAU-nya itu mirip-mirip dengan DAK kan. Meskipun bahasanya tidak penugasan, tetapi bahasanya lah mengarahkan. Kalau dulu yang penting pencapaian SPM itu 20%, pendidikan 15%, kesehatan, sekarang itu langsung ke angka. Untuk tahun 2023 langsung ke angka. Iya. Jadi tantangan tersendiri. Ketika nanti pemerintah pusat mungkin secara finansial atau fiskalnya terkoreksi tajam, misalkan kemudian transfer ke kita berkurang, kitalah yang akan repot dalam melaksanakan realisasi pembangunan. Nah, Tapi barangkali kalau masyarakat itu kan sederhana berpikirnya gitu ya. Ketika misalnya lihat jalan rusak gitu ya, misalnya angka kemiskinan tinggi gitu ya. Nah, kira-kira dengan kondisi keuangan yang tadi dikatakan ya minim lah gitu, apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat gitu, Kang? Kalau begitu? Ya, itu kan sebuah tadi ya, mungkin balik ke tanggung jawab itu. Kan itu berarti kita masuk kepada pembiayaan atau anggaran yang direalisasikan di tengah masyarakat. Makanya kita konstruksinya dari penerimaan dulu yang harus stabil. Kita di akhir tahun 2021 kemarin mendapat rekomendasi BPK untuk Tasik itu potensi PAD-nya sangat besar tetapi belum dimaksimalkan. Itu tantangannya, dan kita Banggar sama TAPD udah rapat dan sudah merekomendasikan poin-poin mana saja yang bisa meningkatkan PAD. Yang kedua, sumber pembangunan itu kan tidak melulu dari PAD juga. Itu kan sebetulnya ada 8 pintu sumber untuk pembangunan ke tengah masyarakat supaya tadi akselerasinya dapat. Asal kreatif aja. Ini pemerintah daerah kreatif dan mau nggak kan gitu. Ketika saya melihat kawan-kawan. Nah, Kang Asep gimana pemerintah sekarang gitu terkait dengan? Nanti saya akan jawab. Jadi konstruksinya dulu, Kang. 8 sumber anggarannya juga dulu gitu ya. Yang pertama kan udah pasti APBD kita. Yang kedua APBN. Nah, ini masuk nih. Harus gimana langkah pemerintah kita? Ya, kita kalau komunikasinya baik dengan pemerintah pusat, tentunya para pembantu bupati ini sok atuh ulah kuuleun gitu ya, gitu kan, ulah kurung batok melangkah ke sana. Nah, saya melihat daerah lain juga ada selain mendapat jatah ya dari DAK dan DAU itu sesuai dengan formasinya, juga bisa menjelaskan ke pemerintah pusat urgensi pembangunan di daerahnya masing-masing. Jadi pemerintah kan menilai lebih dengan ada upaya gitu ya. Terus yang ketiga, sumber itu kan bisa dari provinsi. Lagi-lagi juga ada kasus, saya terbuka aja ya, beberapa kawan-kawan atau sahabat kita atau senior kita yang ada di provinsi juga inginlah sebagian punya turun ke bawah gitu untuk ikut membangun. Tetapi lagi-lagi mungkin kita kan kayaknya komunikasi silaturahminya kurang, chemistry-nya belum dapat, akhirnya kan terjadi sedikit miskomunikasi. Beberapa alokasi pembangunan di 2021 di bidang infrastruktur kan kebanyakan ditarik lagi. Kita ingin melihat begini, Kabupaten Tasikmalaya itu kan publik memahaminya bahwa di era otonomi daerah gitu ya, tentu diharapkan bisa lebih cepat maju dibanding dengan daerah-daerah lain gitu ya. Namun kita juga melihat fakta hari ini misalnya bahwa angka kemiskinan kita di Jawa Barat itu paling tinggi, bahkan ranking kedua terbawah di Jawa Barat. Nah, kemudian infrastruktur kita juga jalan-jalan misalnya masih banyak yang rusak. Nah, kira-kira otonomi daerah ini yang sudah
lebih dari 20 tahun kita jalankan ini bisa menyelesaikan problematika itu enggak, Kang Asep, gitu ya? Iya. Gitu ya. Baik Kang Uki. Ketika tadi sumber-sumber anggaran kita ada, kalau saya sih katakan ada 8 pintu ya. Ya. Kali ini berarti kan masih terbatas, 8 pintunya belum. Kita belum bisa belum memanfaatkan kerjasama dengan investor. Kita belum memanfaatkan dana masyarakat, kemudian belum memanfaatkan CSR atau bahkan terakhir juga pinjaman harus berani. Ya, Nah, ya. ketika keterbatasan itu sumber penerimaan anggaran belanja pemerintah daerah, ya salah satu untuk mengakselerasi tadi di era otonomi ini juga berarti kita juga harus kreatif, karena pembangunan tanpa biaya juga saya kira tidak akan jalan. Makanya ketergantungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu kita kurangi dengan pintu sumber penerimaan. Tapi Kang Asep ini ya, Iya. ada teori ya gitu ya. Saya masih ingat itu Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo mengatakan bahwa jika gitu ya perekonomian masyarakat itu ingin bergerak secara signifikan, minimal APBN atau APBD itu membelanjakan 30% dari APBN-APBD itu untuk belanja modal. Nah, kalau kita hitung-hitung matematis gitu ya, tadi kan 3,5 triliun. Kalau kita ambil 30% gitu, berarti kurang lebih 1 triliun kita belanjakan ke modal. Nah, sekarang belanja modal kita itu berapa gitu ya? Karena memang nampaknya ini penting, mengingat sekarang kan kita menghadapi krisis nih, ada krisis pangan katanya gitu ya, krisis ekonomi yang lebih luas. Nampaknya mungkin pemerintah harus mengarah ke sana, artinya membelanjakan 30% minimal atau jumlah sekitar 1 triliun untuk belanja modal. Nah, kemudian juga saya minta belanja kita itu apa saja sih dari 3,5 triliun ini gitu ya? Kita harus lihat dulu konstruksi anggarannya kan. Karena persisnya sih hampir 3,4 ya. 2020 ini di perubahan terakhir itu belanja pegawai kita aja di atas 1 triliun. Jadi kemudian penugasan DAK itu juga hampir 1 triliun. Berarti udah 2 tuh. Kemudian sisanya kan Banprop yang sudah dengan penugasannya kan dari sana. Jadi sisanya kita kurang lebih ya 400 sampai 500 miliar ya yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah secara bebas. Jadi kalau hari ini ngukurnya belanja modal dari total APBD gitu ya, terus tersisa dana 400 miliar sampai 500 miliar yang kita bisa kelola sendiri, ya 30% itu tidak mungkin tercapai belanja modal itu. Tapi intinya substansinya saya sepakat. Makanya kemandirian fiskal larinya. Kalau sampai kapanpun kita tidak tercapai kemandirian fiskal itu, tidak mungkin kita bisa saving atau belanja modal, terutama kan di bidang aset untuk menyiapkan pembangunan selanjutnya. Karena yang paling penting itu emang selain belanja modal itu juga posisi pemerintah itu kan disebutnya itu kan stimulus. Ketika kita membangun infrastruktur, diharapkan wilayah yang kita sentuh itu bangkit secara ekonominya. Nah, gitu. Tapi kan tadi kalau kemandirian fiskal itu dipahami dengan meningkatkan PAD, salah satunya. Itu kan ini kan seperti telur sama ayam, telur dulu atau ayam dulu gitu kan, karena kan PAD itu kan dari masyarakat gitu ya, artinya sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Kan kalau misalnya perekonominya rendah gitu ya, gimana juga makanya PAD tadi kan gitu kita harus cerdas nih, pemerintah daerah itu dengan segala perangkatnya harus cerdas-cerdasnya tadi. Selain PAD, selain APBD kita kan
saya jelaskan bahwa sumber dana pembangunan itu banyak gitu kan, sampai ke pinjaman sekalipun, karena kita harus mengakselerasi pembangunan di masyarakat. Tanpa gerak begitu kita terus berkutat dengan APBD kita hari ini, ya begini-begini saja hasilnya gitu kan. Jadi saya teringat ya tadi soal pinjaman misalnya gitu. Iya. Nah sekarang misalnya apakah ada wacana ke sana nggak gitu ya, bahwa untuk memperbaiki jalan yang rusak, kaki kita pinjam saja lah gitu. Toh pemerintah pusat juga kan bangun infrastruktur dengan uang pinjaman. Kuncinya keberanian aja. Nah sekarang DPRD berani nggak mendorong eksekutif gitu? Kan harus konsepnya juga datang dari eksekutif lah. Kita tinggal eksekusi aja. Enggak kan DPRD bisa inisiatif Pak? Dorong. Bisa, cuma kayaknya belum semua kita dalam artian dari kacamata itu juga saya kira masih perlu diskusi lebih panjang. Kalau saya secara pribadi jalan aja. Ya karena sekolah cekora kayeuna apa kan gitu. Karena memang masyarakat itu kan sekarang sudah menunggu lah begitu gitu. Karena sudah terlalu lama gitu. Kemarin memang karena Covid ya kita bisa memahami gitu ya. Tapi ketika Covid sekarang sudah mulai melandai sudah mulai normal lah, normal katakanlah begitu. Nah itu kita berharap ada langkah-langkah konkret dari DPRD. Makanya alhamdulillah saya ketemu Kang Uki, sedikit tanda petik didorong atau bahkan diprovokasi gitu. Itu menjadi tawaran gagasan kita Kang di forum ini gitu kan. Jadi saya teringat Kang Asep tahun 2004 dulu ketika pertama kali Kabupaten Tasikmalaya itu menghotnik jalan gitu ya. Turnkey project 3 tahun dan berani. Gitu ya. Nah gitu sekarang mungkin demi kepentingan masyarakat saya kira nggak ada yang tidak bisa kita lakukan. Betul Kang, saya sepakat. Ayo asal keberanian aja, dan saya dorong. Apalagi salah satu dorongan dari AMS kan yang menyampaikan langsung. Karena yang 8 pintu sumber penerimaan APBD itu kita berharap juga menjadi solusi dari kemandegan pembangunan kita gitu. Oke, satu itu Kang. Kemudian tadi belanja pegawai kita masih tinggi di atas 1 triliun gitu ya. Nah, apa itu bisa diefisiensikan lagi nggak Kang gitu ya? Karena kan berarti angkanya lebih dari 30% APBD kita gitu ya. Mirip gitu lah mendekati 30%. Nah, ini kira-kira problematikanya apa kalau kita melakukan efisiensi dalam hal itu? Sebetulnya dengan angka 1 triliun hari ini saya kira ada perbaikan ya dari sebelum-sebelumnya yang kadang-kadang di atas 1,1, 1,2. Mungkin karena sekarang kan lebih kebutuhan bidang lain jauh lebih urgent. Ada kemauan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi tadi. Tapi kelihatannya dengan jumlah pegawai dan melayani penduduk 1,8 juta, saya kira ini angka yang bisa dikatakan moderat lah untuk saat ini kan gitu. Bahkan dulu saya mau gunakan data dulu ya, nggak tahu saya data sekarang gitu ya. Sebenarnya angka belanja pegawai kita jauh lebih tinggi dari dari sekarang. Gitu. Karena kan di luar gaji, tunjangan dan lain sebagainya masih banyak honorarium tuh gitu ya. Nah itu sehingga kalau dijumlahkan itu malah belanja kita di atas 50% untuk itu. Nah apalagi sekarang Permenkeu itu mengamanatkan belanja pegawai itu harus di bawah 30%. Jadi kenapa saya bilang tadi 1 triliun lebih sedikit itu dikatakan moderat dibandingkan yang dulu-dulu belanja pegawai itu di atas 50%. Ini sebetulnya sudah ada perbaikan di bidang itu. Cuma karena sekarang DAU juga sudah diatur oleh pemerintah pusat, terutama di 2023 itu kita harus memprioritaskan pendidikan, kesehatan, salah satunya infrastruktur Kang. Sebetulnya ada baiknya juga ketika pemerintah memberikan arahan yang tegas terhadap pemerintah daerah hari ini. Hanya untuk bidang yang lain menjadi semacam dinas-dinas yang lain nyaris tidak. Kalau kita mengikuti 100% arahan dari pemerintah pusat mengenai alokasi anggaran DAU yang terarahkan itu, dinas yang lain malah tidak ada
sumber anggaran, hampir tidak ada sumber anggaran, hanya belanja biasa aja. Ya. Jadi kurang baik juga kalau menurut saya kalau di bidang itu. Ya, Nah, itu. dulu sekalian, dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita tercerahkan begitu ya. Ternyata pemerintah ini menghadapi banyak problematika gitu ya. Jadi tentang infrastruktur yang tadi masih dalam kondisi rusak, perlu perbaikan, ternyata dihadapkan pada penganggaran yang memang sumber anggaran kita terbatas. Sekalipun sumber-sumber penganggaran itu dimungkinkan dari berbagai ini, namun nampaknya ini kita masih APBD oriented gitu ya. Nah, sementara APBD kan sumbernya terbatas, dana transfer atau PAD. Jadi dengan demikian maka tentu dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan itu adalah kreativitas gitu ya dari para penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif. Nah, kira-kira Kang Asep gitu ya sebagai ketua DPRD tawaran apa konsep apa yang kira-kira bisa ditawarkan oleh DPRD untuk keluar dari problematika itu, gitu ya. Baik, Kang. Ya, kita harus menawarkan gagasan baru, paradigma baru bahwa ke depan itu tidak lagi kita berkutat dan menerima saja apa yang diberikan oleh pemerintah pusat, tapi harus keluar dari zona nyaman karena dengan APBD yang terbatas akhirnya kita tidak maksimal untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Bukan saja di bidang infrastruktur, tetapi juga kan bidang pendidikan sama kesehatan juga IPM kita juga rendah. Maka dari itu saya menawarkan pertama kreativitas para eksekutif ini dalam mencari sumber penerimaan melalui beberapa pintu sumber tadi. Terus yang kedua, membangun komunikasi, silaturahmi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu lebih dekat lagi, lebih kreatif lagi, kemudian meyakinkan bahwa Tasikmalaya hari ini membutuhkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Yang selanjutnya kita harus mulai belajar efektif dan efisien dengan ditunjukkan tadi belanja pegawai sudah saya katakan itu moderat, berarti anggaran yang tersisa dari belanja pegawai itu dimaksimalkan buat pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Gitu. Terakhir nih Kang, saya kira ini relevan ya untuk ditanyakan begitu ya. Dalam hubungannya dengan fiskal tadi. Ini kan kita sekarang sedang memproses pemekaran Tasik Selatan, bahkan disusul sekarang sudah muncul usulan Tasik Utara. Nah, kira-kira ini pemekaran ini adalah solusi atau malah jadi beban nantinya gitu Kang, gitu ya. Ini penting nih gitu. Iya. Ini kan akhirnya kan juga sambung menyambung Kang. Iya. Ketika sekarang pemerintah induk masih dihadapkan masalah tadi fiskal, harus keluar dulu lah kekuatan fiskal dan ekonomi kita di pemerintah induknya. Tapi saya optimis karena bukan hanya karena politis, pemekaran ini justru mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan 1,8 juta penduduk lebih, ini juga tanggung jawab pemerintah itu bebannya kan juga berat. Tapi dengan ada pemekaran selatan dan utara, dengan karakteristiknya yang masing-masing punya potensi, saya kira saya optimis. Dengan tadi kemandirian pemerintah induknya, selatan didorong tadi Kang, yang paling utama itu adalah infrastruktur. Kalau di selatan itu dan penggalian potensi sumber daya alam. Bagaimana kita memanfaatkan pantai yang 52 km itu, kemudian hasil pertanian dan barang tambang yang masih ada di perut bumi kita. Padahal itu juga bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat. Kemudian di utara itu kalau mau Presidium Utara nih Kang Yayat dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi pusat konektivitas pergerakan ekonomi dengan daerah tetangganya. Karena kalau di situ nanti ada rumah sakit yang bagus di utara, saya kira Garut Utara, Ciamis Utara, kemudian Majalengka dan Tasik induknya itu akan
terlayani oleh wilayah Tasik Utara ini. Kemudian pendidikan juga di situ sudah perguruan tinggi yang relatif representatif. Nah, kalau mau jadi pusat perekonomian unggulan juga. Kalau di utara nanti itu ada pasar induk yang besar, saya kira transaksi yang dari sekitarnya itu juga tidak kemana-mana. Akhirnya, karena kenapa di utara saya tidak bicara infrastruktur lagi, justru akselerasinya di situ untuk utara itu. Nah, tugas induk sekarang kalau mau kuat kan dorong ke Perda supaya percepatan pembangunan Tasik Selatan menjadi tanggung jawab. Kan nanti sumbernya bukan dari induk saja, tetapi kan kita teman-teman baik di DPR atau eksekutif juga bisa menjadi sumber anggaran untuk didorong ke selatan untuk infrastruktur, termasuk pendidikan sama kesehatan. Kalau ke utara kan didorongnya itu untuk transaksi ekonomi, pasar induk dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Iya, baik. Nampaknya kalau berbicara pemekaran ini perlu ada sesi khusus pembahasan karena ini memang menarik. Itu kemudian juga aja, Kang. Pemanasan. Ya, jadi pemikirannya juga berbeda-beda begitu ya, gitu ya. Karena ada pemikiran begini, misalnya tadi ketika kita berbicara ternyata pemerintah ini masih memiliki beban penyelenggaraan pemerintahan yang cukup besar sehingga menjadi anggaran yang cukup besar juga gitu ya. Di atas 50% itu untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan. Nanti jangan-jangan dengan pemekaran ini malah menjadi beban gitu ya, gitu ya. Sehingga muncul wacana lebih baik yang dimekarkan itu desa karena konkret dapat dana desa gitu ya. Nah, saya kira tapi tidak dibahas sekarang, Kang Asep, nanti kita ke depan. Dan dulu sekalian yang saya hormati, perbincangan kita hari ini nampaknya masih banyak yang perlu digali. Tapi barangkali sebagai stimulus tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep begitu, dan ini memang merangsang kita untuk terus bertanya dan insya Allah barangkali kita akan mengadakan dialog-dialog selanjutnya. Dan terakhir saya kira ini mungkin juga perlu diketahui dulur nih. Ini Kang Asep ini kan tadi saya katakan di awal tokoh muda yang karirnya melesat begitu ya. Amin. Gitu ya. Nah sekarang rencana Kang Asep sendiri ke depan gimana ini nih? Mau jadi bupati atau mau apa nih gitu? Gitu ya. Kalau kita sampaikan dengan tawaran gagasan tadi ya, saya kira harus diambil kesempatan itu. Karena kalau seseorang punya idealisme, seseorang punya gagasan dan ingin mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat, ya akhirnya juga melalui tangan kekuasaan atau tangan kebijakan lah yang akan lebih mempermudah realisasi terhadap gagasan dan ide tersebut. Ya kalau saya dipercaya dan dipinta sama masyarakat untuk memimpin Kabupaten Tasikmalaya, pada prinsipnya saya siap. Ya, alhamdulillah Kang. Di sini AMS juga saya kira siap lah ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Karena barangkali indikatornya sederhana gitu ya, begitu ya. Dia berkenan hadir di sini di ruangan Angkatan Muda Siliwangi gitu, itu juga menjadi apresiasi tersendiri. Apalagi beliau itu tadi sudah banyak gagasannya yang saya kira bagus untuk Kabupaten Tasik dan tentu saja ini bagian penting dari komitmen beliau gitu ya. Karena seorang pemimpin itu kan yang dicatat itu komitmennya gitu ya. Dan sebagai awal dari pembicaraan kita tentang next Kabupaten Tasik tadi sudah diberikan oleh Kang Asep. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka diskusi kita hari ini kita akan cukup sekian. Terima kasih Kang Asep atas sama-sama mengganggu waktu yang tentu sangat sibuk beliau ini gitu ya. Dan teman-teman AMS juga yang hadir, juga yang ada di tempatnya masing-masing gitu. Kami ucapkan selamat ulang tahun Milangkala yang ke-6. Itu semoga kita semua jaya salilana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.